kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kita minta Tuhan curahkan kuasa-Nya bagi kita, sehingga kita dipenuhi dengan kuasa-Nya. Terima
Tuhan, sukacita, damai sejahtera melingkupi kita. Kita mau katakan kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tidak bisa berkesudahan. Kasih Allah tidak berkesudahan. Haleluya. Kasih Allah kita rasakan Tuhan Yesus baik, amin. Di tengah masa sulit, di tengah masa penyakit, di tengah segala masa, Tuhan Yesus ada bersama kita. Dia baik buat kita, amin. Amin. Dia yang menjadi kekuatan buat kita. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara, kita akan membawa persembahan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji-pujian kami angkat untuk kembali hadapan Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak sudah menunjukkan yang terbaik dari kebaikan
Katakan kasihnya seperti sungai. Tidak pernah mengalir. Baik di waktu susah, baik di waktu senang. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai hidup. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai hidup. Bisa? Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai hidup. sungai nggak pernah berhenti mengalir. Begitu juga kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Mari saya undang firman Tuhan bangkit berdiri. Katakan seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai. Kita haus memenuhi kuasa kudus. Kita haus memenuhi firman Tuhan. Kita haus akan kasih Tuhan.
Engkau yang luar biasa, Engkau yang hebat di atas segala-galanya. Kesempatan hari ini kami boleh berada di sini, semua hanya anugerah dan pertolongan-Mu. Sebab itu Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, mari Engkau sucikan dan kuduskan hati kami, sehingga setiap benih firman-Mu yang kami dengar akan tertanam dan menjadi rema dalam setiap pribadi kami, sehingga segala sesuatu kami hanya kembalikan untuk kemuliaan kebesaran-Mu. Semua rekayasa setan kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus menguasai hati pikiran kami. Kami siap duduk tenang mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya patut berterima kasih kepada Tuhan karena hari ini saya jumpa kembali bersama-sama dengan Bapak Pendeta Paul Repi, sekeluarga, dan seperti yang saya sampaikan di Jalan Mangga, dan saya katakan sama Pendeta Felix bahwa Bapak Pendeta Paul Repi ini sudah lama saya kenal, dan saya biasa di Jakarta selalu di Jalan Mangga, hanya karena pelayanan yang begitu ketat sehingga nanti hari ini jumpa kembali. Terima kasih banyak karena kami percaya bahwa Tuhan yang mengatur di atas segala-galanya. Baik saudara-saudara, kita segera saja masuk di dalam firman Allah. Kita buka di dalam Rom 12 ayat yang ke-11. Untuk menghormati sabda Tuhan, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Yang bawa Alkitab kita baca bersama-sama. Yang tidak bawa Alkitab kita lihat di layar ini. Rom 12 ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama. Yang bawa Alkitab 1, 2, 3. Jagalah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sampai di sini saya persilakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita sekarang berada di situasi yang sulit, masih sulit. Karena kita berada di normal baru. Dulu kita tidak pakai masker, sekarang pakai masker, dan berjabat tangan pun sekarang sudah terbatas. Jadi kita berada di normal baru dengan adanya COVID-19 menghentikan semua aktivitas dunia. Puji Tuhan, Kota Jakarta ini kebijakan pemerintah masih bisa beribadah. Kita sangat syukuri hal ini, tapi secara aturan protokol gugus kesehatan sudah barang tentu kita harus ikuti, yaitu pakai masker, ukur jarak, dan cuci tangan. Saya memang belajar disiplin dalam hal ini. Saudara-saudara, ayat ini memberikan motivasi terhadap gereja agar gereja itu selalu rajin beribadah dan rajin bersekutu. Jangan pernah kendor tentang kerajinan kita. Jangan pernah kita rasa takut dengan situasi sekarang. Walaupun kita mengikuti protokol gugus kesehatan, tetapi iman kita harus produktif. Iman kita harus bergerak. Iman itu seperti mesin yang bergerak. Artinya memberi kehidupan tentang kekristenan kita yang tangguh menghadapi situasi sulit. Karenanya Paulus mengungkapkan hal ini kepada sidang jemaat yang ada di Roma. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Roh kita menyala-nyala, menyatu dengan roh Tuhan. Karenanya GPDI sudah 1 abad, 100 tahun, berkembang di berbagai belahan negara. Itu satu perjalanan yang tidak gampang.
mencapai 100 tahun. Itu hanya karena dikerjakan oleh Roh Kudus. Pionir-pionir kita mempunyai semangat yang tinggi, mempunyai roh yang menyala. Dan salah satu bukti kriteria gereja yang dewasa di zaman akhir ini adalah rohnya menyala. Itu membuktikan dia punya kesatuan dengan roh Tuhan. Itu selalu nampak di tengah-tengah pengabdian kita di akhir zaman. Karena kalau kita melihat di Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-42, kita lihat di situ. Gereja mula-mula itu sehati sepikir, roh mereka menyala, bersekutu dengan Tuhan. Dan tanda-tanda mujizat terjadi pada waktu itu. Kegerakan Roh Kudus hari Pentakosta hari yang ke-50 itu begitu dahsyat pada gereja mula-mula. Roh itu menyala, semangat, gairah, rajin bersekutu dengan Tuhan, rajin berdoa kepada Tuhan. Saya banyak kali khotbah di mana-mana. Saya bilang tubuh saya adalah bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus. Begitu bait Allah ditempati oleh Roh Kudus, ada otoritas Tuhan di situ, ada kuasa Tuhan yang ada di situ, memberi semangat, gairah kita bersekutu dengan Tuhan, dan terjadi satu perubahan yang luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita memperingati tentang 10 malam doa pencurahan Roh Kudus. Saudara-saudara, itu wajarlah kita lakukan 10 malam, sebab itu firman. Tetapi mungkin saya harus jelaskan bahwa Roh Kudus itu bukan nanti terjadi di loteng Yerusalem. Roh itu sejak awal penciptaan itu sudah melayang-layang. Artinya ini tergantung kesiapan hati kita. Tergantung kita membuka hati, Roh Kudus akan memandu hidup saudara. Sehingga roh yang kecil yang ada pada saudara dan saya itu connect dengan Roh Kudus. Itu yang membuat Anda tidak pernah luntur dalam kekristenanmu. Tidak pernah luntur beribadah kepada Tuhan. Situasi buruk atau situasi yang tidak buruk, saudara tetap eksis dalam persekutuan dengan Tuhan. Saudara tidak pernah ada keluhan dalam situasi yang sulit, tetapi saudara membangkitkan keimanan saudara, bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Roh saudara itu menyala, connect dengan roh Tuhan. Kalau saudara lihat Alkitab, itu luar biasa. Mengapa Sadrak, Mesak, dan Abednego, kalau saudara baca di kitab Daniel pasal yang ketiga, itu satu cerita yang luar biasa. Ya, itu situasi yang sulit, di mana Raja Nebukadnezar membangun patung emas yang harus disembah oleh seluruh rakyat Babel waktu itu. Dan Alkitab menggariskan ada tiga pemuda itu, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, itu menolak, tidak menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Saudara bisa bayangkan ini menghadapi dua resiko yang sangat sulit. Yang pertama, kalau tidak menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar, itu yang pertama mereka akan dibuang di laut api yang sudah dipanaskan 7 kali lipat daripada yang biasa. Itu resiko pertarungan iman yang hebat, yang luar biasa itu. Kedua, mereka bekerja di Babel itu jelas saja jabatan mereka akan dicopot. Tapi apa kata-kata
dari Sadrak, Mesak, dan Abednego ini kepada Raja Nebukadnezar. Dia bilang, Tuhan kami sanggup melepaskan kami dari perapian, Tuanku Raja. Andai kata tidak Tuhan sanggup melepaskan kami dari perapian, Tuanku Raja, dengar Raja, bahwa kami sekali-sekali tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku Raja dirikan itu. Itu hebat sekali. Mana mau tidak marah Raja itu. Geram, kamu tidak taat tunduk pada perintah saya. Saudara-saudara, ini pertarungan iman yang hebat di situasi yang sulit. Kalau sekarang kita ikuti saja protokol gugus kesehatan. Saudara pakai masker, ukur jarak, cuci tangan, habis perkara. Tapi di zaman Sadrak, Mesak, dan Abednego ini pertarungan yang hebat, di mana di situ nilai keimanan seseorang itu bisa diuji. Tidak pernah luntur kasihnya kepada Tuhan. Diperhadapkan di situasi yang sulit, dia tidak pernah menjual dengan harga yang murah tentang kekristenan ini, tentang persekutuannya dengan Tuhan. Dan Tuhan permuliakan keimanan daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego itu. Dibuang di laut api, saudara-saudara, yang mengejutkan raja di itu. Yang tadinya hanya 3 orang, sudah dilihat menarik di tengah-tengah badai 4 orang itu. Itu luar biasa. Dicari tahu betulkah? Panggil mereka bertiga. Coba cium aroma api, tidak ada sama sekali. Sehingga saudara-saudara yang mengubah mindset Raja Nebukadnezar itu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mengapa di situasi yang sulit mereka menarik di tengah-tengah badai? Sehingga semua keputusan Raja Nebukadnezar itu berubah. Yang tadinya orang yang tidak menyembah patungnya itu dia akan penggal dan dibuang di laut api. Sekarang berubah keputusan Raja Nebukadnezar. Mengapa? Karena dia sudah lihat mujizat yang terjadi bagi setiap orang percaya. Sehingga dia berikan satu titah kembali kepada seluruh rakyat yang ada di Babel. Harus menyembah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau tidak, kepala kamu akan dipenggal. Kita lihat luar biasa Tuhan itu ya. Amin. Di tengah-tengah badai, hidupmu dipermuliakan Tuhan di dalam kesaksian saudara. Mengapa? Karena roh saudara menyala beribadah kepada Tuhan. Sama seperti Bapak Gembala saudara, di dalam tugas-tugas pelayanan roh itu menyala, tidak pernah putus-putusnya bersaksi sehingga banyak orang dimenangkan. Mengapa? Karena roh itu menyala. Roh menyala itu tidak dibatasi dengan usia. Walaupun usiamu sudah di 80 tahun, sama seperti sama seperti Ibu Aser, kalau saudara lihat di Lukas pasal yang kedua, wanita yang berasal dari suku Aser sudah lanjut umurnya, tapi rohnya itu begitu menyala. Dia selalu berada di bait Allah, berdoa, memuji Tuhan. Mengapa? Orang selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga ini yang membuat Tuhan dipermuliakan di situasi yang sulit. Di situasi yang sulit beli mobil-mobil baru, diberkati Tuhan. Karena kalau tidak ada kesulitan begini, firman Allah tidak digenapi. Semua yang sekarang sudah tertulis digenapi, jadi jangan heran. Ini muncul lagi virus baru dari India. Orang pikir sudah aman, orang sudah bertunggu-tunggu kapan ini virus corona itu akan berakhir. Saudara-saudara, itu semakin hebat tantangan yang kita hadapi ke depan. Tetapi saya beritahu kepada saudara, roh saudara harus menyala, iman saudara harus produktif untuk mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya, dan mujizat Tuhan pasti terjadi dalam hidup saudara. Itu yang penting. Saudara-saudara, yang kedua, begitu roh saudara menyala, secara otomatis mindset saudara akan pasti berubah. Mindset saudara pasti akan berubah. Kata-kata saudara pasti berubah. Ya. Pengorbanan saudara pasti berubah. Kecintaan saudara dengan Tuhan pasti berubah. Mindset saudara sudah berubah.
Saya beberapa tahun yang silam ke Singapura. Ya, ada konferensi doa se-Asia. Saya pergi. Lalu saya ikuti tentang konferensi doa selama seminggu di Singapura. Itu luar biasa. Saya jujur sebagai seorang hamba Tuhan. Saya berubah mindset saya. Waktu itu. Benar-benar Tuhan yang kita andalkan tidak pernah berubah dulu hari ini selama-lamanya. Lalu diceritakan oleh Pastor James Lee sama saya. Dia bilang, Pastor Herson, saya punya jemaat dulu. Terkadang dia bilang, saya tidak punya waktu. Sakit, saya ditelepon, datang doakan saya. Dia bilang, Pak Gembala, tidak punya waktu. Dia bilang. Tapi sekarang kita sementara bicara ini sudah hampir 1 jam. Belum ada jemaat saya yang kontak saya untuk besuk dan besuk. Bukan berarti gembala dia bilang tidak besuk. Saya sebagai gembala wajarlah membesuk jemaat. Tapi begitu berubah mindset jemaat, mereka tahu bahwa Tuhan menebus. Kita bukan hanya pendeta-pendeta sarjana teologi. Bukan hanya pendeta-pendeta. Tebusan darah Yesus di atas kayu salib itu adalah seluruh orang-orang percaya. Baik saya sebagai jemaat maupun saya sebagai pembantu rumah tangga, punya kuasa Tuhan. Kata-kata yang sudah diubahkan, saudara tumpang tangan kepada orang sakit pasti sembuh. Sehingga dia bilang jemaat saya itu berubah mindset mereka. Ternyata dia bilang bukan hanya gembala saja yang diberi kuasa oleh Tuhan. Saya juga sebagai tebusan darah Yesus Kristus. Anak saya sakit, saya tumpang tangan, dia pasti sembuh. Ada kesaksian yang hidup. Saya telepon, dia bilang, Bapak Gembala, Pak Gembala, saya punya anak tadi panas. Begitu saya tumpang tangan sakit, saya bilang luar biasa, Pastor. Kalau jemaat saya di Sulawesi Tengah, saya kasih tahu, kalau ada yang sakit tidak dibesuk, itu jadi permasalahan. Pasti kecewa dan segala macam dan segala macam. Tapi begitu berubah mindset, dia tahu bahwa saya adalah milik Tuhan. Di dalam kata-kata saya ini ada kuasa yang luar biasa. Ada mujizat yang luar biasa. Kita bilang luar biasa. Sehingga dia bilang, saya tidak hanya berpikir lagi secara lokal. Saya sudah berpikir lagi yang besar. Karena banyak dukungan jemaat di dalam doa kepada Tuhan. Dia bilang kita kembali kepada sistem gereja mula-mula. Coba lihat gereja mula-mula kalau saudara lihat di Kisah Rasul. Begitu pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem pada hari Pantekosta, hari yang ke-50, kegerakan terjadi. Mereka berkumpul di rumah masing-masing, memecahkan roti secara bergilir, memberi kehidupan secara bergilir. Itu luar biasa. Benar-benar luar biasa. Karenanya gairah roh kita itu harus menyala yang dipandu oleh Roh Kudus. Kalau roh kita mati, walaupun kita hidup, tapi sebenarnya kita tidak punya gairah apa-apa, mati di pemakaman Tuhan. Tidak ada gairah beribadah kepada Tuhan. Tidak ada gairah bersekutu dengan Tuhan. Ini 10 malam kita berdoa pencurahan Roh Kudus. Tapi alasan yang pertama, saudara harus membuka hati. Tuhan, penuhi hidup saya dengan Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus memenuhi hidup saudara, saya terlalu percaya, mindset saudara pasti berubah. Wawasan kerohanian saudara pasti berubah. Pandangan kekristenanmu pasti berubah. Saudara akan tampil beda dengan orang dunia. Kalau orang dunia suka hembuskan hoaks, tapi saudara sebagai orang percaya selalu menghembuskan kebenaran, kebaikan-kebaikan
yang saudara hembuskan, suka menolong orang, suka membantu orang, sama seperti Bapak Gembala saudara, itu saya sangat apresiasi. Ini pelayan seorang hamba Tuhan yang benar, tidak membeda-bedakan orang, tidak menutup apa saja di dalam pelayanan, selalu ada terbuka. Dan inilah salah satu konsep dengan Tuhan, karena roh itu yang ada pada saudara dengan saya itu diisi dan dikendalikan oleh firman Tuhan, hingga saudara selalu memunculkan kebaikan-kebaikan. Saudara-saudara, saya selalu yakin di situasi zona merah di Sulawesi, tapi saya tidak pernah khawatir, tidak pernah saya ragu. Saya pikir bahwa semua hidup saya dalam pengendalian sistem Tuhan. Sehelai rambut tidak akan gugur kalau belum kehendak Tuhan. Dia yang mengatur hidup kita. Bekerja saja dalam satu pelayanan pekerjaan Tuhan. Jangan rekondor kerajinan saudara. Tapi biarlah saudara menyala di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ada pujian api Pantekosta kupunya, kubiarkan menyala dalam hidup saya. Saudara, saya percaya bahwa bukan hanya di dalam gereja saudara menyembah dan memuji Tuhan. Di dalam rumah juga saudara membuat mesbah doa, mendoakan pelayanan, mendoakan bangsa dan negara, mendoakan Bapak Gembala, dan saya percaya terjadi transformasi di dalam rumah tangga saudara. Yang ketiga, begitu roh saudara menyala, kepentingan keegoisan saudara pasti hilang. Ada satu jemaat saya dulu, waktu saya masih di Lembu Baru di Morowali. Sekarang saya sudah di wilayah Pagimana, Lukbanai. Nanti Pak Gembala ke sana, memang saya akan pasti undang ya. Pasti undang beliau ke sana supaya lihat. Saudara-saudara, ada satu umat Tuhan, jemaat saya, dia setiap hari antar sayur kangkung. Karena memang di tempat pelayanan saya dulu di Lembah Baru dekat dengan rawa-rawa. Petik kok. Dia bawa, semangatnya luar biasa. Lalu satu waktu saya wawancarai, mengapa ibu selalu bawa kangkung setiap saat? Dia bilang, Pak Gembala, kalau tidak ada sesuatu yang saya bawa, saya tidak senang. Tapi begitu saya bawa sayur sama Pak Gembala, saya senang. Ada sesuatu yang saya bawa. Saudara lihat anak-anaknya diberkati Tuhan luar biasa. Ini orang susah, tapi diubah Tuhan. Mengapa dia berbuat seperti itu? Memang nilainya kecil, tapi pengaruh kesetiaannya itu luar biasa. Karena rohnya itu menyala melayani Tuhan. Dia bilang, Pak Gembala, kalau tidak ada yang saya kasih di pastori, saya tidak senang. Tapi begitu ada sesuatu yang saya bawa di rumah Tuhan, saya senang, dia bilang. Sukacita saya luar biasa. Luar biasa, saudara. Saya doakan. Juga doanya, belum dibuka itu setiap hari Jumat yang mana dia sudah toki pintu gereja. Kita bilang luar biasa. Dan ada satu hamba Tuhan dari Bandung datang kepada saya. Dia bilang, Pak Herson, kekuatanmu ini di tangan jemaat. Mengapa? Dia bilang, karena jemaat selalu mendoakan Bapak Gembala sekeluarga. Jangan heran kalau Tuhan dongkrak Bapak. Karena jemaat tidak hanya duduk, diam saja, tunggu-tunggu Bapak Gembala suami istri yang doakan jemaat, tetapi dia juga berperan di situ. Mengapa? Karena rohnya menyatu dengan roh Tuhan. Jadi itu ada keseimbangan kalau kita lihat gereja mau. Jemaat juga mendoakan Gembala, Gembala mendoakan mujizat, itu terjadi. Apalagi tugas Gembala itu sibuk dengan berbagai-bagai beban yang begitu berat, tapi lewat dukungan jemaat, rohnya yang menyala-nyala. Doakan Bapak Gembala, Ibu Gembala, saya percaya mujizat Tuhan terjadi. Dan jemaat yang ada di sini semakin diberkati Tuhan, dan nama Tuhanlah yang ditinggikan dan dihormati. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya terlalu percaya bahwa jemaat di sini adalah jemaat yang sangat diberkati Tuhan. Aminkan dengan iman saudara.
Jangan pernah saudara ragu dengan COVID-19. Ikuti saja seperti yang saya katakan tadi. Tapi imanmu tetap produktif. Saudara tidak hanya tinggal di rumah, tetapi saudara akan berjalan-berjalan memuji Tuhan. Dan saya percaya Tuhan adalah jawaban dari segala-galanya. Puji Tuhan, firman sampai di sini. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Oh Allah kita yang ajaib dan luar biasa. Lepaskan Alkitab saudara. Saudara bangkit berdiri. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya Yesus. Ini Tuhan bukan arti pendeta atau membalas korban. Bukan nanti saudara berpikir saya berkhotbah seperti Bapak Gembala setiap hari Minggu. Melayani Tuhan adalah talenta yang Tuhan berikan. Mari angkat kedua tangan saudara sebelum kita masuk dalam perjumpaan tubuh dan darah Yesus Kristus yang memberi jaminan yang kuat dalam hidup. Angkat kedua tangan saudara. Melayani Tuhan itu adalah karunia. Dan jangan pernah saudara kendor saudara harus menyala di situasi yang sulit. Saya percaya bahwa Tuhan adalah jawaban doa yang pasti. Dia siap memberkati saudara di situasi sulit. Mujizatnya selalu Dia nyatakan. Haleluya Yesus. Apapun yang saudara kerjakan untuk pelayanan pekerjaan itu untuk hormat kemuliaan. Mungkin saudara tidak tahu bersaksi dengan keberadaan saudara, tapi saudara, apa saja yang saudara beri untuk Tuhan. Mungkin saudara hanya berdoa untuk jemaat yang ada di sini, berdoa buat Bapak Gembala yang berdoa. Itu sudah pelayanan yang luar biasa. Tuhan akan pasti berkati saudara berberkat. Dia jangan sedih. Ya jangan Tuhan, Engkau Allah kami yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang hebat. Di situasi yang sulit kami terlalu percaya ada mujizat-Mu yang kami rasakan di setiap saat. Ada sesuatu yang luar biasa dan Tuhan, Engkau lihat anak-anak dan kita hati kami. Mari Tuhan, Engkau pulihkan hati kami. Biarlah roh kami menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Roh kami mempunyai gairah untuk menyembah Tuhan. Karena kami tahu dan percaya ada api Pentakosta yang kami biarkan menyala dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang mungkin hati kami sudah mulai padam. Tidak ada gairah lagi menyembah Tuhan.
Terima kasih Roh Kudus, yang sakit Engkau jangan sembuhkan hari ini, yang lemah Engkau hidupkan, sebab pada mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Roh Kudus buat firman yang kami telah dengar dan teraikan semakin dalam setiap pribadi kami Bapa, agar menjadi reda dalam setiap pribadi kami, agar roh kami tidak pernah kendor, tapi biar roh kami menyala-nyala melayani Tuhan. Dan kami percaya kami tidak akan takut dengan situasi yang sulit, tapi kami percaya Tuhan beserta kami. Ada sesuatu sejarah yang bersejarah dalam perjalanan iman kami, sehingga segala sesuatu untuk hormat kemuliaan kebesaran Tuhan. Berkati sidang umatmu yang ada di sini, berkati bersama Bapak Gembala sekeluarga, Tuhan semakin pakai untuk hormat kemuliaan kebesaran. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami tahu sudah dengar doa kami. Bersama saya katakan amin. Bagi Tuhan saya bersama. Kita sudah dengarkan firman Tuhan, nah bagi kita, karena ini makanan yang sesungguhnya, bukan roti, bukan daging, bukan piung hai, bukan bagi hai. Makanan yang sesungguhnya kata Alkitab, firman. Dan firman itu yang akan membawa kita hidup kekal. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam bersama Tuhan dan nyanyikan satu pujian, dan kita akan melayani sidang jemaat dan jemaat. Haleluya. Hallelujah.
Tuhan kita yang mati di kayu salib, bukan hanya untuk orang-orang Yahudi pada 2000 tahun yang lalu, tapi kematian Yesus untuk saudara dan saya sampai kekekalan. Saat ini kita sedang menghargai menerima perjamuan Tuhan. Ini menyenangkan Tuhan. Kita ada di rumah Tuhan. Kita ada saat ini untuk menerima perjamuan Tuhan. Haleluya. Saudara akan roti dengan tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Siapa? Kami mengucap syukur. Kami berterima kasih. Kami bangga. Kami agungkan Engkau yang sudah memberikan anakmu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk dikorbankan di Golgota, mengambil alih hukuman yang ditimpakan karena dosa dalam hidup kami. Dan Engkau berjanji, ketika kami percaya kematian dan kebangkitan Kristus, maka kami akan beroleh keselamatan. Saat ini kami sedang memperingati kematian dan kebangkitan Kristus. Kami sangat yakin bahwa melalui perjamuan Tuhan ada kebangkitan dan ada kehidupan kekal yang kami akan terima sesudah kami tinggalkan dunia ini. Bukan sekadar menghadapi COVID-19, tapi kami mempunyai jaminan hidup kekal. Dan kami sudah yakin dan sangat yakin bahwa hidup ini ketika kami tinggalkan dunia ini, kami punya satu tempat yang kekal abadi bersama dengan Kristus di dalam kerajaan sorga. Kami akan terima roti ini dengan segala ucapan syukur, yaitu tubuh Kristus, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita makan bersama. Haleluya. Dengan iman, dengan keyakinan yang sungguh, kita menerima perjamuan Tuhan saat ini. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Saudara angkat cawan dengan tangan kanan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Buatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sedang setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memerintahkan kematian Tuhan sampai Dia datang. Terima kasih Tuhan. Kami sudah membuktikan kuasa perjamuan Tuhan. 14 bulan kami aman, 14 bulan kami sehat, 14 bulan kami sudah dijaga dan dilindungi, dan kami yakin 14 bulan ke depan minimum, bahkan seterusnya kami akan mendapat penjagaan perlindungan kesehatan dari Tuhan. Mari kami akan terima tubuh dan darah Kristus, cawan ini dengan segala ucapan syukur, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita minum. Haleluya. Ajaib. Kami orang berdosa dilayakkan untuk menerima perjamuan Tuhan, karena dosa kami diampuni, dosa kami sudah ditebus dengan darah-Mu, maka kami bebas untuk menghampiri Engkau dan berkata Engkau adalah Bapa kami. Terima kasih, kami sudah terima perjamuan Tuhan siang hari ini dengan segala ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan.
Kita akan akhiri ibadah kita pada siang ini. Saya ulang kepada Tuhan bangkit berdiri. Kita katakan terima kasih, oh Tuhan. Tuhan bersama jiwaku. Umat-umatmu yang sudah datang bawa korban persembahan mereka, baik korban khusus yang memberikan milik, yang membawa korban khusus untuk kami hamba-hambamu, makan minum apa saja yang dikorbankan untuk kami hamba-hamba pelayan-pelayan Tuhan, dalam misi yang diberikan oleh umat-umat Tuhan. Kami percaya Tuhan akan kembalikan berkat yang berlimpah dalam hidup mereka. Karena pemberian itu adalah kehendak Tuhan untuk membuat kami bahagia. Bukan kami merana, bukan kami susah, tetapi firman-Mu yang berkata, lebih berbahagia memberi dan menerima. Bagi umat-umat-Mu yang sudah melakukan firman Allah, kami yakin bagian hidup mereka diberkati oleh Tuhan 30 kali ganda, 60 kali ganda, bahkan 100 kali ganda, dan beroleh hidup yang kekal. Berkati lingkungan masyarakat di mana kami tinggal, berkati lingkungan di mana tempat ibadat kami, berkati DKI Jakarta, berkati Indonesia, berkati pemimpin-pemimpin kami, Bapak, dalam tugas mereka sebagai pelayan masyarakat, mulai dari Bapak Presiden sampai kepada RWRT. Tuhan juga berikan kesehatan bagi mereka, TNI Polri dalam menjalankan tugas. Tuhan, Engkau memberikan perlindungan bagi mereka, baik kesehatan mereka dan keluarga mereka, juga untuk keamanan di mana mereka bertugas, supaya negara ini, bangsa kami, rakyat Indonesia ada dalam keadaan yang tentram. Terima kasih Bapak, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi saat ini. Kekasih-kekasihku, pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa dalam sorga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, Persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya.